Oke, eh, selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang cyber security. Ya, cyber security. Dari namanya saja sudah terpikirkan bahwa cyber security adalah cyber security berasal dari dua kata, yaitu cyber dan security. Cyber artinya internet dalam dunia maya, dan security adalah keamanan. Jadi keamanan internet dunia maya. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kita miliki. Singkatnya adalah cyber security adalah disiplin yang melibatkan praktik dan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman digital. Ini mencakup langkah-langkah keamanan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Mengapa cyber security penting? Kenapa? Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi digital, risiko keamanan juga meningkat. Data pribadi, bisnis, dan entitas pemerintah menjadi target potensial, dan keamanan cyber security menjadi sangat penting melindungi aset dan informasi. Oke. Dalam cyber security ada beberapa jenisnya. Istilah cyber security digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis sampai komputasi seluler. Jenis-jenis tersebut yakni adalah yang pertama adalah keamanan jaringan. Ini merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menerapkan sistem tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Yang kedua adalah keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi berfokus untuk menjaga perangkat lunak dan software agar bebas dari ancaman kerentanan pada software dan aplikasi harus diatasi sejak tahap desain pengembangan, jauh sebelum program tersebut digunakan. Hal ini penting untuk mencegah kerugian lebih besar di kemudian hari. Keamanan informasi dibutuhkan untuk melindungi integritas dan privasi data, baik dalam proses penyimpanan maupun transit. Selanjutnya adalah keamanan operasional. Keamanan operasional mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data. Izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses jaringan dan prosedur yang menentukan bagaimana dan di mana data dapat disimpan atau diberikan. Semua berada dalam ruang lingkup keamanan operasional. Ancaman-ancaman dalam cyber security. Ancaman dalam cyber security sangat beragam dan sangat banyak. Salah satunya adalah malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya seperti spyware, ransomware, virus, dan worm. Ia dilakukan saat pengguna mengklik tautan atau lampiran berbahaya yang mengarahkan pengguna untuk melakukan instalasi software yang berbahaya. Contohnya adalah seperti yang baru-baru ini, yaitu undangan pernikahan, resi paket, dan sebagainya macamnya. Selanjutnya denial of service atau DOS. Ini adalah jenis serangan dunia yang membuat komputer atau jaringan tidak bisa menagih permintaan. DDoS atau DOS juga melakukan hal yang sama, tapi serangan berasal dari jaringan komputer. Serangan DDoS bisa menyebabkan bandwidth pengguna habis dan hubungan antar server terputus alias down. Jika tidak segera diatasi, software dan hardware korban bisa mengalami kerusakan. DDoS ini sama hal macamnya seperti LMS milik Purnawa kemarin yang sering down. Menurut pihak bagian Upatik, mereka menjelaskan bahwa LMS sering down karena serangan DDoS, karena banyak serangan seperti fake account. Kalau tidak salah dia bilang itu sekitar 500.000 fake account traffic. Jadi ada 500.000 orang 500 fake account yang melakukan di LMS. Padahal siswa kita ada berapa? 5.000 nggak nyampe kayaknya. Nah, itu adalah salah satu contohnya LMS. Selanjutnya adalah phishing.
Serangan phishing dilakukan dengan menggunakan komunikasi palsu, misalnya lewat email, mengelabui penerima agar bukan dan menjalankan instruksi di dalamnya. Instruksi ini bisa dimaksud memberikan password atau nomor kredit. Tujuan phishing adalah untuk mencuri data sensitif korban atau menginstal malware di perangkat korban. Ini tentu menyebabkan kerugian bagi orang yang mengalaminya. Selain beberapa contoh di atas, masih banyak lagi. Phishing ini salah satunya adalah seperti web, misal kemarin ada yang menyebarkan website palsu Dana. Jadi dia membuat website yang hampir mirip malah seperti Dana, tapi itu bukan, tapi dengan apa? Dengan alamat yang berbeda. Dia tidak menggunakan komersial tapi menggunakan XYZ ataupun yang lainnya, XYZ, lalu web host, web host segala macam. Itu adalah sebuah phishing. Tetapi phishing juga tidak selalu melulu tentang website ataupun apa. Phishing juga istilah phishing juga bisa digunakan untuk misal ada seorang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu pemilik sebuah sebuah pemilik kartu kredit. Dia seolah menelpon ke pihak bank bahwa kartu kreditnya itu bermasalah, ya, dan banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah ransomware. Ransomware ini memblokir akses ke sistem atau data sampai tebusan dibayarkan. Ini banyak banget kasus yang ditemukan saya di sosial media Facebook, karena saya gabung dalam grup Facebook. Di sana istilahnya disebut adalah petani. Petani itu adalah seseorang yang mencari software ataupun secara bajakan ilegal, ya. Jadi mereka asal aja download, jadi mereka terkena ransomware, semuanya kekunci, akan dibuka kalau mereka bayar, ya. Itu adalah ransomware. Lalu man in middle atau MITM, pihak ketiga atau mencuri manipulasi data saat bertindak terhadap pihak. Mungkin ini mirip seperti Canonable, ya. Spoofing mirip sama ARP poisoning. Ini jadi dia pihak ketiga antara sebuah ini. Pihak ketiga dia merecord data-data yang sudah dilakukan oleh ini, ya. Lalu aktor ancaman yang pertama adalah hacker, individu atau kelompok yang menggunakan keterampilan teknis untuk meretas sistem. Lalu saya pengguna jawab internal seperti karyawan atau anggota organisasi menyalahgunakan akses mereka, seperti apa ya, yang apa ya itu, apa sih namanya, Steam Card. Dulu ada karyawannya yang tidak melaporkan bug kepada Steamnya. Dia tuh seorang QA, lalu dia mendapatkan bug bahwa dia bisa melakukan pembelian secara tak terbatas, yaitu cardnya. Lalu dia menjual card itu 50% gitu. Jadi dia sudah meraup miliaran rupiah, tapi sekarang dia sudah ditangkap. Lalu ancaman untuk negara atau organisasi, negara atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan mata-mata atau sabotase. Itu adalah selanjutnya adalah komponen utama cyber security. Yang pertama ada firewall. Untuk melindungi jaringan ini adalah bagaimana cara kita agar terhindar dari serangan cyber security. Yaitu yang pertama firewall, melindungi jaringan dengan memantau atau mengontrol lalu lintas data. Lalu ada antivirus, anti malware, enkripsi, IDS, PE, pembaruan terus secara menyeluruh perangkat lunak, karena perangkat lunak yang terbaru itu keamanan juga akan diperbarui. Lalu pengolahan integritas dan data akses. Selanjutnya
gunakan password yang kuat, terapkan patch dan update keamanan, gunakan multifaktor authentication. Lalu selanjutnya adalah ya yang lain juga. Lalu best practice dalam cyber security. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita harus sandi yang kuat, pengetahuan kita harus backup rutin, lalu menerapkan kebijakan yang ketat, melindungi informasi dengan memberikan pedoman bagi pengguna. Lalu tren terkini dalam cyber, tantangan dan tren terkini. Tren yang sekarang itu adalah AI, machine learning, lalu dengan IoT, ransomware yang lebih canggih, lalu regulasi keamanan data. Oke, penutup. Cyber security menjadi semakin kritis dalam dunia digital modern. Keamanan tidak hanya melibatkan teknologi, tapi juga kesadaran, pendidikan, dan kerjasama global untuk melawan ancaman yang terus berkembang dengan menerapkan praktik dan teknologi keamanan cyber. Individu dan organisasi untuk melindungi diri dari kerugian dan disebabkan oleh serangan cyber. Intinya kita harus siap sedia serangan cyber security, tapi kita harus bisa menakalnya seperti antivirus, malware, kurangi bajakan, install bajakan, lalu update keamanan, password ganda, password kuat atau token ganda dan segala macamnya, agar kita bisa terhindar dari yang namanya cyber security, karena itu sangat bahaya. Dan jangan lupa di backup. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pengertian tentang cyber security menurut Jeffy Adriansyah. Saya akhiri. Selamat malam. Sampai jumpa. Yeay.